rasa nasionalisme saya itu merasa terlukai juga, bukan hanya rasa ketidakadilan, rasa nasionalisme. Masa negara didikte oleh cecunguk-cecunguk begitu? Nasionalisme yang terlukai. Ya, terluka saya. Ini negara begitu besar diatur oleh bandit-bandit kayak gitu, negara diam. Pura-pura enggak tahu. Pernyataan Prof. Mahfud itu tentu didasarkan pada realitas Indonesia seperti tak punya nyali pemerintahannya. Sepertinya membiarkan, bahkan tampak seperti memelihara tindakan-tindakan sejumlah orang, baik yang ada di pemerintahan maupun yang menjadi aparat penegak hukum, melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan sumpah jabatannya, bertentangan dengan kewajiban konstitusionalnya sebagai aparat penegak hukum, melawan hakikat keberadaannya sebagai pemerintah, tampak membiarkan korupsi, membiarkan tindakan-tindakan mencaplok tanah-tanah rakyat, membiarkan pemagaran laut, dan tindakan-tindakan tak senonoh lainnya yang terjadi di berbagai tempat di Indonesia ini. Pernyataan itu lahir dari rasa geram Profesor Mahfud sebagai mantan Menko Polhukam atas sikap diam atau setidak-tidaknya tidak cukup reaktif terhadap problem bangsa yang begini besar. Siapa saja boleh bersikap semacam itu asal didasarkan kepada kecintaan pada republik ini. Patut diketahui bahwa diskusi-diskusi formal maupun informal di berbagai forum, di kampus, di luar kampus, wartawan, NGO, menengarai sebenarnya perilaku-perilaku bandit dari kalangan-kalangan tertentu yang kebetulan duduk sebagai orang-orang penting di republik ini menjadi bagian dari sikap pemerintah. Saya tidak percaya. Apakah ini bagian dari sikap pemerintah? Ataukah pemerintah menjadi bagian dari tindakan banditisme ini? Saya tidak percaya. Tapi ini pemerintah punya kewajiban membuktikan dengan tindakan tidak membiarkan, tidak mentoleransi negara ini didikte oleh para kaum bermocorah itu. Sungguh mengerikan dampaknya bagi kehidupan Indonesia di masa yang akan datang. Tak terbayangkan bagaimana anak cucu kita diwarisi oleh negara carut marut, dikuasai oleh para bermocorah yang hanya tujuannya satu saja, mengeruk keuntungan sebesar-besarnya bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi kaumnya, bagi kelompoknya dengan menyengsarakan jutaan rakyat Indonesia. Mengerikan situasi kita sekarang ini. Kita tidak ingin menjadi Meksiko. Sebagaimana saudara tahu, dan boleh dibuka di media massa, boleh buka di media sosial. Meksiko adalah contoh terburuk dalam soal bandit ini. Di sana ada banyak organisasi-organisasi bandit besar, kecil, yang memiliki pengaruh besar di bidang politik. Karena mereka menguasai jalur-jalur peredaran gelap narkotika, penjualan manusia, perbudakan, perjudian, prostitusi yang terorganisir sedemikian rupa. Bahkan organisasi-organisasi ini melengkapi organisasinya dengan persenjataan-persenjataan modern yang menandingi kekuatan negara. Dan disitulah terjadi dalam sejarah yang panjang, bandit-bandit di Meksiko itu bisa menentukan siapa Perdana Menteri. Punya pengaruh besar menentukan gubernur di berbagai daerah di Meksiko itu. Bahkan mereka bisa mendikte, kalau gubernurnya ini mereka akan tolak. Kalau gubernurnya ini karena akomodatif mendukung tindakan-tindakan para bandit, mereka akan dukung.